Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan membahas isu tentang sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, yakni kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah suatu sistem yang memang sudah berdiri dan harus diselenggarakan di negara Indonesia kita ini, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa. Ada formal, ada usia dini, dan juga usia menengah dan tinggi. Namun pada kenyataannya, saat ini Indonesia mengalami penurunan dalam peringkat di dunia khusus dalam pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dalam kondisi saat ini yang memang secara kasar mata kita bisa melihat bagaimana keberjalanan pendidikan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berpendidikan, tetapi kondisi pendidikannya masih belum merata. Pendidikan yang belum merata di Indonesia menjadi sebuah masalah besar. Faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang merata adalah kemiskinan, kemudian sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru, dan rendahnya prestasi dan juga sarana prasarana sekolah. Daerah di Indonesia kualitas pendidikannya yang kurang ialah Indonesia bagian timur. Karena di sana bukan hanya sarana dan prasarananya yang kurang, tetapi tenaga pendidikannya juga yang kurang. Sehingga ini masih membutuhkan tenaga pendidikan dari luar daerah. Nah, dalam kondisi keterbatasan sarana dan fasilitas pendidikan yang menjadi masalah besar dan kekurangan besar yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah pelosok. Penyebab dari faktor kemiskinan, banyak anak-anak yang masih di bawah umur untuk bekerja, untuk membantu orang tua dalam memenuhi ekonominya yang dapat mengakibatkan mereka terhambat sekolahnya. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir penuh terhadap masyarakat atas pentingnya pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memperhatikan dengan dibuktikan data UNESCO tahun 2000 tentang Indeks Pengembangan Manusia Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Makna dari pasal 31 Undang-Undang 1945 adalah setiap warga negara berhak mencapai pendidikan
tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, dengan kondisi negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, mulai Sabang sampai Merauke, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Padahal, pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dengan meningkatkan suatu pendidikan yang tinggi, maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada, dan pada akhirnya akan semakin tinggi pula daya kreativitas pemuda Indonesia dalam mengisi pembangunan sebuah bangsa. Namun di Indonesia inilah kenyataannya, dalam mengisi ataupun menunjang keberhasilan pendidikan, masih kurangnya pemerataan terhadap kondisi dan juga lingkungan yang memang berada di daerah terpencil. Kemudian permasalahan yang seringkali menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tempat tertinggal atau daerah terpencil, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya, seperti apa yang dapat kita lihat dalam video ini, di mana anak-anak harus berjuang penuh dalam mencapai pendidikannya, melewati sebuah rintangan dalam menggapai cita-cita mereka untuk memenuhi pendidikan dalam menjalani suatu kehidupan di masa depan. Di sisi lain juga permasalahannya adalah kekurangan guru, walaupun pada sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan, persediaan guru itu sangat banyak. Sementara itu, lihat kita kekurangan yang memang menjadi suatu permasalahan. Di sisi lain guru dan prasarana yang memang belum memadai. Sini saya akan membacakan kesimpulan yang memang menjadi sebuah masalah besar terhadap kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Tidak meratanya pendidikan mengakibatkan kualitas masyarakat di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa. Berdasarkan data, perkembangan pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education for All Global Monitoring Report pada tahun 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO, bahwa setiap pendidikan itu berisi hasil pemantauan pendidikan dunia. Dari 127 negara Education Development Index, Indonesia berada pada posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia dan Brunei. Salah satu hal yang menjadi kendala pendidikan di Indonesia adalah masalah akses pendidikan. Indonesia masih perlu mendapat perhatian lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun yang memang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Sementara itu, guru dan juga anak-anak yang lainnya pun perlu membutuhkan akses dalam mencapai pendidikan mereka. Inilah kondisi terkini di Indonesia, di mana anak-anak yang memang menjalani pendidikan di Indonesia harus berjuang penuh untuk mencapai pendidikan dan juga cita-cita mereka. Dan ini yang menjadi suatu tanggung jawab kita bersama dalam menciptakan suatu pendidikan yang memang dapat mereka lakukan dan dapat mereka laksanakan senyaman mungkin. Namun memang pada kenyataannya kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang memang menjadi suatu permasalahan dalam mencapai pendidikan di Indonesia. Terkait dengan permasalahan pemenuhan tenaga pendidik, pemerintah kita sebenarnya secara khusus telah berusaha melakukan pemenuhan melalui penempatan guru-guru pegawai negeri sipil di daerah-daerah tertinggal atau terpencil. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Kemudian untuk menjaga kualitas pendidikan ini menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya pandemi corona atau COVID-19. Proses belajar mengajar antara pendidik
dan peserta didik yang semula dilakukan melalui interaksi langsung kini tidak dapat lagi dilakukan. Interaksi langsung di ruang kelas antara guru dan murid harus dibatasi, bahkan ditiadakan sama sekali demi mencegah penyebaran virus. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan yang mengharuskan setiap individu melakukan social dan physical distancing, bukan pengecualian dalam interaksi belajar mengajar antara guru dan murid. Akibat pandemi ini, kegiatan belajar mengajar pun harus secara mendadak dijalankan dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh melalui jaringan ataupun internet. Namun banyak sekali kendala yang memang dihadapi dalam pembelajaran daring. Bahkan kita pun merasakan yang memang tinggal di daerah-daerah yang sangat ramai, kemudian banyak sekali jaringan yang memang memadai. Kita pun pernah merasakan adanya jaringan yang memang sangat membuat kesal terhadap kita. Inilah kondisi pendidikan ketika pandemi saat ini di daerah terpencil. Mereka mengharuskan mencari sinyal, kemudian mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan mereka, tapi kenyataannya hal itu tidak bisa mereka lakukan. Dan alhasil mereka melakukan kegiatan lain untuk mencukupi perekonomian dan juga kehidupan mereka di lingkungan terpencil tersebut dengan membantu orang tuanya dalam bekerja. Harus dicatat, tidak semua guru dan murid, terlebih di daerah-daerah terpencil, memiliki perangkat yang memenuhi syarat kelayakan bagi pelaksanaan aktivitas daring. Fasilitas jaringan internet yang menjamin keterhubungan pun belum merata keberadaannya di seluruh pelosok tanah air. Kesulitan non-teknis berkaitan dengan kondisi bahwa tidak semua guru dan murid dapat segera beradaptasi dengan teknologi dan metode untuk mengajar jarak jauh. Penguasaan siswa ataupun guru terhadap teknologi pembelajaran juga sangat bervariasi. Apalagi mereka yang memang berada di daerah-daerah terpencil yang memang sangat jarang sekali menggunakan alat komunikasi, sehingga menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menjalani pendidikan di masa pandemi. Dan inilah yang menjadi suatu kondisi saat ini, dan semoga kedepannya kondisi dan juga pemerataan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dan dapat merata secara menyeluruh.